Masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta terus bergulir dan saatnya para calon pemikat hati para pemilih. Bersama saya, calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, dan langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Anies, apa kabar? Selamat siang, baik, Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Nah ini Pak Anies kan sudah jalan-jalan terus sekarang. Jalan-jalan terus ya Pak, ya gencar sekali belusukan ini kemana-mana. Nah setelah belusukan itu sebetulnya apa sih yang Bapak temukan di lapangan Pak? Banyak sekali ya, kita menemukan masalah lebih jelas tentang apa yang sudah dihadapi masyarakat Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta kalau kita tanya kelas menengah, maka jawabannya adalah kira-kira macet, banjir, itu tema paling utama. Kalau kita datang ke masyarakat Jakarta secara umum, maka nomor satu adalah kebutuhan pokok yang harganya mahal. Yang kedua, lapangan kerja. Jadi yang ketiga, rasa aman. Yang keempat, baru kita bicara tentang banjir, kesehatan. Jadi saya menemukan Jakarta yang ketimpangannya luar biasa. Dan memang angkanya sangat besar. Kita Gini koefisiennya itu 0,46. Gini koefisien artinya kalau makin tinggi angkanya, makin timpang. Indonesia rata-rata 0,39. Ya. Jakarta ini besar. Jadi yang saya temukan adalah Jakarta yang maju, kelas menengah yang prosper, tapi juga kelompok masyarakat yang sangat besar, yang hidupnya sangat jauh berbeda. Padahal di ibu kota gitu. Di ibu kota ya Pak ya. Dengan segudang permasalahan yang Jakarta miliki, Anda pernah berkarir sebagai akademisi, sudah pernah menjadi rektor, bahkan terakhir juga menjadi Mendikbud. Kalau boleh tahu sebetulnya alasan apa yang mendasari Anda tertarik untuk bertarung di DKI Jakarta? Jadi ketika saya selesai di Kemdikbud, saya kembali menjadi warga negara biasa. Saya aktivitas sendiri, banyak keliling sana sini. Kemudian partai politik mengundang saya untuk menjadi calon. Dan mereka mengundang alasannya karena nama saya muncul di dalam survei. Survei itu artinya adalah pandangan publik yang saya tidak kenal. Jadi bukan seperti pandangan elit sekelompok orang ini. Jadi kalau nggak ada undangan nggak tertarik nih Pak sebetulnya? Saya begini, sikap saya adalah saya siap untuk diundang bertanggung jawab. Saya siap untuk berbuat. Saat itu kan saya sedang baru selesai ya, kira-kira 2 bulan. Saya tidak mendaftar, tapi begitu ada panggilan saya pikirkan. Lain kalau misalnya pilkadanya tahun depan, nah saya siap-siap tuh. Kalau kemarin kan memang baru selesai, saya tidak berencana. Tetapi ketika ada undangan, maka selama ini pun saya sudah berbicara banyak soal bagaimana Jakarta harus berubah. Nggak bisa seperti ini. Cuman ketika saya bicarakan itu, kalau teman-teman tahu, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan duduk di situ. Ini lebih politis Pak pertanyaannya. Dulu Anda pernah menjadi juru bicara Presiden Joko Widodo, tapi sekarang Anda malah maju dari partainya Pak Prabowo Subianto. Ada yang menganggap Anda oportunis, bagaimana itu? Bukankah ini tanda bahwa ada kematangan di dalam berdemokrasi? Pilpres sudah selesai 2014 bulan Juli. Sesudah itu semua kembali di perannya masing-masing. Malah menjadi masalah kalau seumur hidup itu nggak berubah. Di hati Anda tidak ada pergolakan Pak itu? Kenapa saya katakan ini? Karena biasanya kita terbiasa dengan polarisasi yang nggak ada batasnya. Saya Jawa, seumur hidup saya Jawa. Saya Islam, seumur hidup saya Muslim. Kalau pilihan dalam pilpres kita memilih satu A, satu pilihannya B, selesai pilpres ya selesai sudah. Kita menjadi warga negara, kan kita sama-sama warga negara. Justru yang Jakarta butuhkan hari ini adalah orang yang bisa merangkul semua, bisa berdialog dengan semua, bukan justru malah terkotak-kotak. Kita harus hentikan kotak-kotak di Jakarta ini. Kita justru harus membuat Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang bisa bekerja sama. Bang Sandi adalah juru bicara Pak Prabowo. Saya adalah juru bicara Pak Jokowi. Dan kita bisa bekerja bersama. Kenapa? Karena kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama mencintai negeri ini. Karena itu perbedaan yang pernah ada, itu bagian dari sejarah kita. Jadi bukan sekedar karena ingin mendapatkan kursi saja ya Pak ya? Nah begini, kalau saya mundur dari kabinet untuk menjadi Mendikbud, nah berarti memang saya meninggalkan tugas. Saya tidak. Saya dicukupkan tugasnya oleh Pak Presiden. Dikembalikan oleh beliau menjadi warga negara. Saya warga negara bebas nih. Kemudian diajak untuk mengurus Jakarta. Bukan ikut pilpres lagi ya, tapi diajak untuk mengurus Jakarta. Menurut saya malah justru diperlukan kejernihan di sini. Jangan sampai kita ini selalu berpikir bahwa sekali berbeda, seumur hidup berbeda. Hati-hati, karena pilpres 5 tahun sekali, pilkada 5 tahun sekali. Kalau cara kita berpikir begitu, 3 kali pilpres, habis teman kita. Karena setiap pilpres beda-beda terus nanti. Tapi ada kepikiran nggak sih Pak untuk suatu hari nanti begitu, untuk ikut pilpres? Kita akan konsentrasi di Jakarta. Dan saya tidak memikirkan untuk pilpres. Baik. Karena selalu itu menjadi pertanyaan. Saya bilang tidak.
hanya karena dulu pernah ada gubernur yang dari Jakarta menjadi presiden, bukan berarti setiap orang yang jadi gubernur di Jakarta lalu dalam rangka menjadi presiden. Oke. Nah, Pak, kalau bicara soal ibu kota, kita tidak bisa meniadakan masalah penggusuran ya, Pak ya. Kalau menurut Anda, apakah Anda punya contoh pembangunan fisik di kota besar di dunia ini yang bisa berlangsung tapi tidak disertai dengan penggusuran, Pak? Barangkali nggak usah ke dunia lain, di Jakarta, di Indonesia aja banyak kok contohnya. Anda bisa membayangkan membangun Jakarta secara fisik tanpa penggusuran, Pak? Oh, begini, kalau nol penggusuran tidak mungkin. Karena ada sebagian tempat-tempat yang memang, sebagai contoh ya, sungai, nih sungai, harusnya lebarnya 8 meter, tinggal sisa 1,5 meter. Masa ya nggak mau dibersihkan? Ya jadi Anda tidak menjanjikan warga nol penggusuran ya Pak ya? Nggak mungkin, tapi saya sampaikan, dan saya ketika bicara dengan warga, saya katakan saya tidak mau menjanjikan nol penggusuran. Tapi saya berjanji semua proses pemindahan itu adalah memindah kehidupan, bukan memindah barang, bukan memindah gudang. Memindah kehidupan itu artinya bicara. Dan kita tunjukkan pada mereka, ini masalahnya apa sehingga harus pindah. Sehingga mereka itu merasa, oke, saya pindah karena kepentingan publik. Tapi kalau begini loh, satu kampung kumuh, belakangnya ada apartemen besar, terus ada jalan besar, terus dikosongkan. Habis itu buat jalan apartemen, ya mereka nggak akan terima lah. Untuk apa saya digusur? Kalau sekedar untuk jalan untuk sebuah apartemen besar. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan umum, pembangunan jalan tol, pembangunan lain yang memang kepentingan umum, sampaikan. Dan dialog saya dengan warga, mereka itu mengatakan, Pak, kami itu tidak keberatan pindah, tapi tolong perlakukan kami itu sebagai manusia. Masa cuma dikirimin surat, terus diberitahu tanggal sekian akan gusur? Loh, kita ini apa? Baik. Jadi itu sebetulnya. Masalah lain selain penggusuran adalah kemacetan ya Pak ya, yang sudah sangat mengkhawatirkan. Bapak punya solusi yang sangat bisa diterapkan di lapangan dan nyata begitu Pak, untuk mengurangi masalah kemacetan di Jakarta ini? Iya. Jadi apa yang Anda tawarkan? Kemacetan di Jakarta itu, selama kita menjadi pusat perekonomian, maka kegiatan selalu akan di sini. Jadi pemerintah pusat punya bagian untuk menyebar pertumbuhan, sehingga untuk sejahtera tidak harus ke Jakarta. Nomor satu. Terus yang kedua, panjang jalan kita dengan pertambahan mobil tidak sepadan dengan kendaraan bermotor. Maka pilihan adalah kendaraan umum, transportasi umum. Maka dalam jangka pendek yang dilakukan adalah membuat kendaraan umum volume lebih banyak jumlahnya. Yang kedua, kenyamanannya ditingkatkan dan terjangkau. Artinya kendaraan umum itu bukan saja rute yang ada sekarang, tapi diperbanyak rutenya dan diperbanyak connecting point-nya. Tidak ada yang baru dong Pak dengan pemerintahan yang sekarang Pak? Jadi justru sekarang itu terbatas rutenya. Sekarang kalau sebagai contoh, berangkat dari Ciputat mau ke Tanjung Priok, gimana coba kendaraan umum? Repot. Beberapa kali ganti Transjakarta. Kalau berapa kali Transjakarta masih mending. Yang sering jadi masalah adalah dia harus pindah dulu dengan ojek, pindah dulu dengan taksi atau kendaraan lain. Sementara yang dibutuhkan adalah menambah titik pergantian sehingga jumlahnya lebih banyak, jangkauannya lebih luas, dan tidak harus menggunakan pola Transjakarta. Tapi dengan kendaraan-kendaraan umum yang kenyamanannya harus diubah. Sekarang ini nggak bisa. Tapi ini kan tidak jauh berbeda dengan program yang ditawarkan oleh Petahana dong Pak? Kalau saya melihat malah justru begini, kalau kita tambah volume dan kenyamanan, serta harga terjangkau, itulah jawaban Jakarta. Dan kalau kita melihat ini dilakukan, sebenarnya akan lebih baik. Kalaupun sama, kan nggak ada salahnya. Justru kalau memang jadi Anda akan melanjutkan program Petahana ini kalau misalnya Anda nanti terpilih? Bukan semata-mata melanjutkan, tetapi kita malah ingin menambah titik dari situ yang sekarang belum ada. Baik. Kalau Anda lihat sekarang titik-titik pergantian itu jumlahnya sangat terbatas. Baik. Selain masalah kemacetan dan juga tadi penggusuran ya Pak, masalah banjir ya Pak, walaupun sekarang sudah jauh lebih baik begitu. Tapi kalau untuk menghilangkan banjir secara total, Anda punya solusinya kah? Solusinya adalah kepemimpinan yang efektif. Maksudnya? Kepemimpinan bisa menjalankan rencana. Sekarang itu program penanggulangan banjir hanya jalan 30%. Pemimpin harus bisa menjalankan seluruh rencana. Di bawah kepemimpinan sekarang, rencana pemerintah Jakarta. Misalnya kalau punya rencana itu ada 100 rencana, kemudian ada anggarannya. Kalau anggarannya terpakai, artinya programnya jalan. Kalau programnya nggak jalan, anggarannya nggak terpakai. Nah, program apa yang Bapak tawarkan untuk banjir ini? Sekarang programnya udah ada semua. Justru saya menawarkan kepemimpinan yang buat itu bisa berjalan. Karena masa hanya jalan 30%? Jadi problemnya itu bukan ide baru. Jangan sampai kita itu merasa begini, karena saya pemimpin baru, maka saya harus mengubah yang ada. Bukan. Justru saya malah berencana membuat yang sekarang berjalan tidak optimal.
Coba kalau Anda CEO, punya rencana 100%, hanya jalan 30%, kira-kira shareholder-nya berapa coba Anda? Baik. Jadi saya menawarkan kepemimpinan yang bisa membuat rencana itu berjalan. Bahkan kalau kita lihat sekarang anggaran di Pemda DKI ya, dari 100% program yang jalan hanya 68%. Oke. Itu artinya sepertiga nggak jalan. Yang rugi siapa? Rakyat. Baik. Nah, kepemimpinan yang ditawarkan adalah kepemimpinan yang bisa membuat semua rencana berjalan. Karena jangan sampai gini mindsetnya, pokoknya harus beda. Oh jangan. Jadi Anda tetap akan melanjutkan tapi meningkatkan itu ya Pak? Bahkan ya, melanjutkan pun bukan Baik. hanya programnya Pak Basuki, Ya. tapi ini adalah program Pak Jokowi, ini programnya Pak Foke, ini Baik. programnya Pak Sutioso. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, Gubernur Petahana pesaing Anda kini direpotkan dengan perkara dugaan penistaan agama. Anda dan Pak Sandiaga merasa diuntungkan dengan hal ini? Kita semua merasa khawatir dengan perkembangan yang terjadi. Justru kita merasa saatnya untuk pemerintah pusat, kepolisian itu merespon dengan proporsional, dengan tepat, karena ini adalah punya potensi untuk tidak membuat persatuan kita kuat. Karena itu saya sampaikan, pemimpin itu tugasnya bukan hanya membangun barang yang kelihatan mata. Tugas pemimpin adalah juga menjaga persatuan. Tapi Jadi, untuk langkah Anda maju sebagai cagup, Anda menganggap hal ini sebagai keuntungan atau tidak Pak? Kita belum tahu ya Mbak ya. Oh ini situasinya Tim masih Anda belum berjalan melakukan riset sekarang. Pak? Bahkan begini, kita semua sebagai bangsa jangan pernah melihat mana untung mana rugi. Sebuah peristiwa yang bisa mengganggu suasana persatuan itu jangan pernah dianggap sesuatu yang menguntungkan, bahaya sekali. Nanti kalau begitu caranya kita buat sesuatu yang kekacauan supaya dapat untung, jangan. Baik. Jangan pernah melihat ancaman sebagai persatuan, sebagai keuntungan untuk kepentingan-kepentingan kita. Baik. Saya malah melihat kita ingin menghadirkan persatuan, kita ingin menghadirkan suasana kebersamaan, apalagi di Jakarta, tempat Sumpah Pemuda dan tempat proklamasi. Baik, terima kasih atas perbincangannya Pak Anies Baswedan sudah datang ke studio kami. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu cagup DKI Jakarta, Anies Baswedan. Terima kasih atas informasinya dan waktunya, dan saya Pramita Andini undur diri, terima kasih.